Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita ke informasi pertama pemirsa. Pada peringatan HUT ke-76 Bayangkara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendukung agenda strategis nasional. Selain itu, Presiden Republik Indonesia berharap Polri dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati dan presisi. Dalam sambutan pada peringatan HUT Bayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas. Menurut Presiden, kesalahan kecil berpotensi merusak nama baik institusi. Presiden menyebut berdasarkan survei 28,6% kinerja Polri harus diperbaiki, sementara 58,3% kinerja Polri telah sesuai dengan visi presisi. Karenanya Presiden meminta agar Polri menjalankan tugas sebaik mungkin karena masyarakat yang akan menilai. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Presiden juga mengingatkan ada banyak agenda nasional lainnya yang harus dipersiapkan secara matang oleh Polri, yakni pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, KTT G20, dan pemilu serentak tahun 2024. Saya perlu mengingatkan, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas, lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan. Pasca disahkan oleh DPR tentang rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat akan mengusulkan payung hukum di tiga provinsi baru tersebut. Setelah resmi disahkannya pembentukan 3 provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, kini pemerintah tengah mempersiapkan peta jalan pembangunan awal untuk 3 provinsi baru tersebut. Pemerintah memiliki beberapa tugas dalam mempersiapkan 3 provinsi baru. Yang pertama adalah mempersiapkan sistem pemerintahan. Selain itu, persiapan payung hukum juga menjadi hal yang perlu disiapkan dan keterisian lembaga legislatif. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat akan mengusulkan bentuk hukum yang akan digunakan di 3 provinsi baru tersebut. Resminya menjadi 37 provinsi, tentunya kalau berdasar undang-undang sudah, tinggal implementasinya nanti akan ditetapkan oleh pemerintah per tanggal kapan, kemudian pejabat-pejabatnya siapa, pengalian pejabatnya itu bagaimana. Nah itu semua yang masih memerlukan payung-payung hukum yang sifatnya lebih teknis. Pada pertemuan Anti-Corruption Working Group yang berlangsung tanggal 5 hingga 8 Juli 2022, putaran kedua kelompok kerja anti korupsi ini fokus membahas peningkatan audit dalam pemberantasan korupsi. Pertemuan kedua kelompok kerja anti korupsi atau Anti-Corruption Working Group atau ACWG akan fokus membahas peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi karena hasilnya diharapkan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat bagi negara-negara anggota G20. Chair ACWG putaran kedua Muhammad Hadiana saat jumpa pers di Bali mengatakan
bahwa peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi jadi satu-satunya isu usulan Indonesia yang disetujui oleh seluruh delegasi untuk dibahas dalam pertemuan High Level Principal pada putaran ke-1 ACWG di Jakarta. Dengan dijadikannya isu peningkatan audit dalam penanganan korupsi menjadi high level principle, nantinya ini akan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat. Ini akan ditagih implementasinya pada masa mendatang. Indonesia yang diwakili oleh KPK dalam pertemuan ACWG mengusulkan agar kedepannya lembaga audit punya peran lebih sentral dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dalam jumpa pers yang sama, Ketua ACWG lainnya Roliansa Sumirat menekankan Indonesia berharap ACWG dapat menghasilkan dokumen kebijakan. Karena itu akan menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya global memerangi korupsi. Mungkin saya harus tekankan di sini bahwa keinginan kita untuk memiliki outcome dokumen pada keketuaan kita di Anti Corruption Working Group G20 ini perlu dilihat sebagai keinginan Indonesia untuk terus memberikan kontribusi positif terhadap upaya global dalam memerangi korupsi. Memang tidak dilakukan di forum G20 saja. Seperti Pak Deputi tadi disampaikan bahwa kita pun turut aktif di berbagai macam forum lain termasuk forum multilateral terutama di dalam kerangka Majelis Umum PBB. Makanya Majelis Umum PBB General Assembly disampaikan Pak Deputi tadi. ACWG kedua dimulai dari tanggal 5 hingga 8 Juli 2022 yang dihadiri oleh delegasi G20 dari 9 negara secara langsung. Sementara untuk delegasi G20 dari 11 negara secara virtual. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pan-RB, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Tito Karnavian sebagai Menteri Pan-RB ad interim. Menteri Tito akan menjabat posisi tersebut hingga 15 Juli 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim. Penunjukan ini ditetapkan Presiden setelah Menteri Pan-RB Cahyokumolo tutup usia pada Jumat 1 Juli 2022. Adapun penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-596-D3-AN0003-07-2022. Surat yang ditunjukkan kepada Tito tersebut ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 4 Juli 2022. Seperti diketahui, Menteri Pan-RB Cahyokumolo tutup usia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Menteri Pan-RB Cahyo sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut sejak pertengahan Juni 2022 karena sakit komplikasi mulai dari masalah paru-paru, diabetes hingga asam urat. Sementara itu pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh merespon beredarnya isu mengenai dugaan penyelewengan dana donasi umat. Menurutnya diperlukan kehati-hatian berganda dalam pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Merespon beredarnya isu mengenai dugaan penyelewengan dana donasi umat yang viral di sosial media, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyampaikan bahwa perlu adanya kehati-hatian berganda dalam pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Menurutnya hal tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan zakat yang tak lepas dari praktik ibadah dan muamalah. Kiai Niam juga mengatakan bahwa para pengelola harus memahami aspek ketentuan syariah terkait dengan zakat. Seperti pelaku wajib zakat, jenis harta yang wajib dizakatkan, sasaran penerima zakat hingga cara mengolah dan mendistribusikan dana yang terkumpul. Sementara itu, pada dimensi muamalah, pengelola dituntut dengan kreativitas dan inovasi dalam mengelola dana yang diterima, agar masyarakat dapat menerima manfaat yang optimal. Lebih lanjut, Kiai Niam mengimbau agar umat Islam harus dapat memastikan jika kewajibannya mampu terlaksana secara baik, khususnya terkait dengan kewajiban berzakat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.